Kami datang dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa. Kami bersyukur oleh karena Tuhan masih terus memberikan kesempatan buat setiap kami belajar dan mengerti akan firman-Mu, kehendak-Mu. Biarlah Engkau menolong kami ketika kami membacanya dan merenungkannya. Roh Kuduslah yang menguasai hati kami, sehingga kami mengerti dan firman ini menjadi bagian dalam hidup kami oleh karena kami melakukannya. Engkau yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau inginkan kami perbuat saat ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tadi sudah diberitahu tema pada hari ini yang sama-sama akan kita gumuli, yaitu hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, Roma pasalnya yang ke-6, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau kita sudah menyiapkannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Surat Roma pasalnya yang ke-6, ayat 12 sampai 23, demikian bunyinya. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Hamba kebenaran bukan hamba dosa. Apa yang kita pikirkan tentang hamba? Kira-kira apa yang kita bayangkan? Apa atau siapa hamba itu dan bagaimana hamba itu? Sepintas Rasul Paulus di sini mengungkapkan kalau seseorang menjadi hamba, ayat 16, sepintas Paulus mengungkapkan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kata hamba atau siapa hamba itu erat kaitannya dengan ketaatannya kepada tuannya. Kalau mungkin sebetulnya yang lebih tepat hamba itu adalah budak atau jongos. Bersyukurlah karena zaman modern saat sekarang itu perhambaan atau perjongosan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi dalam batas-batas tertentu ada saja yang memperlakukan manusia sebagai budak. Harus menaati apapun yang ia inginkan. Hamba atau budak jelas tidak punya hak atas dirinya sendiri, bahkan atas nyawanya sendiri. Karena ia sudah menyerahkan katanya hak sebagai manusia itu kepada seseorang atau kepada tuannya, entah karena kemiskinan, entah karena sesuatu yang harus ia tanggung, maka ia terpaksa menyerahkan seluruh haknya kepada orang itu. Jadi kalau seorang hamba itu tidak boleh menolak apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Hari ini ia memerintahkan apa, saat itu jugalah dia harus melakukannya walaupun dia tidak menyukainya. Beruntunglah kalau misalnya didapati ada hamba yang baik atau tuan yang baik. Hamba itu memperoleh tuan yang baik, maka tuannya memerintahkan sesuatu yang baik, maka ia memimpin kepada kehidupan. Tapi akan celakalah bila seorang hamba mendapatkan tuannya yang jahat, maka ia akan melakukan segala sesuatu tuh yang jahat, yang akan mengantarnya kepada kematian. Dia tidak bisa menolak. Nah, Paulus di sini menguraikan bahwa orang-orang yang percaya akan pemberitaan Injil, yang percaya kepada Kristus, benar dulu dia adalah hamba dosa. Dan Paulus menegaskan dalam ayat yang terakhir 23 tadi, upah dosa itu adalah maut. Dulu kamu adalah hamba-hamba dosa yang menyerahkan dirinya pada keinginan nafsu duniawi dosa itu. Tetapi di dalam Kristus dan karena keyakinan kepercayaan itu, maka sekarang kamu bukan lagi hamba dosa, melainkan adalah hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Apa yang seharusnya dilakukan atau terjadi
dengan identitas yang baru ini, dengan sebutan yang baru. Mestinya ada sebuah perubahan yang sangat kelihatan. Paulus menginginkan ada perubahan yang nyata di jemaat kota Roma itu. Dahulu kamu menyerahkan bagian-bagian tubuhmu itu, anggota-anggota tubuhmu itu, untuk dipakai sebagai hamba-hamba dosa. Untuk memenuhi keinginan nafsu duniawi. Keinginan ini diterjemahkan dari kata yang disebut epitumia, yang berarti hasrat atau keinginan nafsu duniawi. Jadi identitas manusia lama itu ditandai dengan bahwa hidupnya, dirinya selalu dikuasai oleh epitumia itu. Keinginan nafsu duniawi. Nanti pada bagian-bagian lain Paulus menjelaskan kembali apa itu nafsu, keinginan duniawi. Saya membayangkan di kota Roma itu barangkali ya, mereka yang menjadi hamba-hamba dosa itu adalah orang-orang yang melakukan pergaulan yang bebas, yang melakukan pencemaran dan seterusnya. Dengan posisi mereka yang mungkin sudah cukup, mereka bisa saja mengumbarnya karena ada uang, karena ada materi dan seterusnya. Mereka tidak lagi peduli tentang kehidupan yang akan datang. Namun yang dipedulikan adalah perut mereka, nafsu duniawi mereka, nafsu seksual mereka, dan semua-muanya. Sehingga Paulus menggambarkan semua anggota-anggota tubuh itu dipakainya untuk melayani keinginan nafsu duniawi. Ini manusia lama sebetulnya yang belum mengenal Kristus. Nah, seharusnya ketika orang mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, bahwa di dalam Kristus itu ada penebusan dosa. Hidupnya sudah meninggalkan cara hidup yang seperti itu. Hidupnya tidak lagi mengejar hasrat keinginan nafsu duniawi itu. Tapi belajar untuk apa? Belajar untuk menahan diri. Menahan diri, kata yang dipakai adalah paresthemei, yaitu untuk tidak hadir. Ya. Menahan diri itu artinya untuk tidak hadir dalam hal-hal yang nampaknya menyenangkan, memuaskan nafsu kita. Baik secara fisik maupun secara pikirannya. Kan dosa itu dimulai dari bayangan pemikiran kita. Nafsu itu dimulai dari dalam diri kita. Dan kemudian memerintahkan anggota-anggota tubuh ini untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan. Nah, pada saat ini mari saya mengajak kita untuk memeriksa diri kita. Apakah kita ini sekarang masih menjadi hamba dosa? Atau sudah beralih menjadi hamba kebenaran? Apa yang dibayangkan di pikiran kita? Apakah selalu hal-hal yang menyenangkan? Nikmat duniawi itu. Dan kita terus-menerus berupaya untuk memuaskan keinginan kita. Memuaskan dengan harta kekayaan kita. Dengan kenyamanan kita. Tidak lagi peduli dengan orang lain. Yang mungkin saja dengan tindakan kita bisa tersakiti. Wajar kalau orang menginginkan sesuatu yang lebih nyaman. Kehidupan yang lebih baik.
rumah yang lebih sehat, lebih layak ditempati, pekerjaan juga demikian, kesehatan dan lain sebagainya. Tidak salah. Tetapi menjadi salah adalah ketika kita hanya tertuju pada kenikmatan kesenangan itu, lalu kemudian kita melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita melupakan di sekeliling kita. Kita tidak lagi peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sabodo amat. Mau tersinggung, mau tidak, yang penting gua senang. Nah, coba bayangkan apakah kita pada saat ini masih menjadi hamba-hamba dosa itu. Dengan pikiran kita, dengan mulut kita, dengan tutur kata kita. Apakah kita lebih senang hadir? Ya, tadi kan hadir gitu ya. Hadir ada di tengah-tengah orang yang mungkin senang untuk bergosip, senang untuk menjelekkan orang lain, menikmati itu. Ini tanda-tandanya. Jangan-jangan kita masih hamba dosa. Apakah kita lebih mencintai uang daripada mencintai orang, mencintai suami, mencintai anak dan orang tua kita? Kan ada banyak orang yang mengejar uangnya, melupakan istrinya, melupakan suaminya, melupakan orang tuanya. Yang penting gua punya uang, gua happy. Kalau itu masih ada di dalam diri kita, maka kita adalah masih hamba dosa. Apa yang dilakukan, kata Paulus, ketika seorang itu percaya kepada Kristus, menyerahkan hidupnya di dalam Kristus itu. Ia disebutkan menjadi hamba-hamba kebenaran, hamba-hamba Tuhan yang mengerjakan kebenaran. Jadi tandanya apa orang-orang yang menjadi hamba-hamba kebenaran itu? Tanda yang kasat mata adalah Paulus mengatakan bahwa seluruh anggota tubuh kita ini dipakai untuk mengerjakan kebenaran. Untuk menghadirkan karya kasih Tuhan. Nah, kita periksa lagi pada saat ini. Sudah lengkapkah? Sudah pantaskah bahwa kita disebut sebagai hamba-hamba kebenaran yang memperjuangkan kebenaran? Sehingga apa yang dipikirkan kita adalah hal-hal yang benar, yang baik. Benar bukan semau sendiri. Tetapi benar kajiannya jelas. Standarnya seturut dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang Tuhan kerjakan. Apakah yang kita pikirkan itu? Demi kebenaran. Lalu apakah yang kita ucapkan adalah kata-kata yang benar? Kata-kata yang jujur, yang tulus, kata-kata yang membangun. Bukan kata-kata hinaan, ejekan, yang melemahkan. Coba mari kita lihat dalam hidup kita. Bagaimana dengan perkataan kita? Apakah di rumah kita memberikan semangat? Menyatakan kebenaran itu. Ketika suami datang lalu kita menyambutnya, memberikan semangat kepadanya. Mungkin nampak loyo dan seterusnya karena tidak dapat uang misalnya. Apakah kita memberikan sebuah support? Atau malah kita sebaliknya? Lalu kita menghakimi terhadap anak-anak kita, cucu kita. Kemarin ketika melihat nilai raportnya, bisa jadi mungkin ada hal-hal, ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana dengan mulut kita? Apakah memberi semangat kepada anak cucu kita? Tidak apa-apa, kamu harus belajar lebih keras lagi. Nanti kamu bisa berhasil. Atau sebaliknya kita memaki-maki dasar anak bodoh.
Kata gue juga apa? Mestinya kan kamu belajar, jangan main handphone melulu dan seterusnya. Apakah kata-kata kita itu melemahkan semangat? Lalu banyak lagi anggota tubuh kita yang lain, tangan kita. Apakah mengerjakan hal-hal yang baik? Mengerjakan menolong orang lain. Kaki kita, kemanapun kita melangkah, bukan hadir di tempat-tempat maksiat. Tetapi kita hadir di tempat-tempat yang memang diperlukan oleh orang lain. Kita hadir membawa damai, membawa sejahtera, bukan membawa ancaman. Tuhan melengkapi kita juga dengan telinga kita. Apakah kita hanya mau dengar apa yang enak, yang merdu saja? Atau justru kita pakai untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar suara anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini tidak bisa makan, yang mungkin pada saat ini tidak bisa mencari tempat tinggal dan lain sebagainya. Tuhan melengkapi kita dengan hati kita, supaya kita mengerti kebenaran itu, memahaminya, melakukannya. Nah, disinilah orang yang menjadi hamba kebenaran akan memanfaatkan seluruh anggota tubuhnya untuk memperjuangkan kebenaran itu. Pertanyaannya, kita itu ada di mana? Sebagai hamba kebenaran atau hamba dosa? Atau mungkin ada yang mengatakan, "Oh Pak, saya mah ada di tengah-tengah. Kadang-kadang benar, kadang-kadang lempeng, kadang-kadang bengkok gitu." Ini tergantung, katanya tergantung yang ngajaknya siapa. Ya, namanya hamba kebenaran itu tergantungnya bukan kepada siapa yang ngajak, tetapi kepada Tuhan yang sudah menebus kita. Menebus Anda dan saya. Betul, kita hidup banyak cobaan, godaan. Mungkin kita banyak mengalami jatuh bangun. Tapi harusnya lama-kelamaan kita hidup menyerupai Tuhan Yesus. Sebagai figur yang kita panggil Tuhan itu, yang harusnya kita belajar daripadanya. Jangan makin lama makin sama seperti iblis, setan begitu. Seharusnya makin lama makin serupa. Ada lagu gitu kan? Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh keinginanku, doaku. Doa setiap hari kita apa sih? Ini jangan-jangan doa juga ke bawah-bawah. Ke bawahnya adalah untuk memenuhi keinginan saya. Tadi keinginan itu, epitumnya itu dekat sekali dengan keinginan nafsu duniawi. Bisa jadi doa-doa kita dibawa untuk meminta pada Tuhan memenuhi hasrat keinginan duniawi kita. Sangat mungkin. Ya. Itu sangat mungkin terjadi. Maka seharusnya kita memeriksa doa-doa kita itu dan kita berdoa senantiasa setiap hari, setiap saat itu, Tuhan, mampukanlah kami hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus anak-Mu itu. Pernah nggak ada yang doa kayak gitu? Kita berdoa, Tuhan, ubahkanlah diriku semakin serupa dengan Kristus. Semakin mengerjakan kebenaran. Karena kami adalah hamba-hamba kebenaran. Nah, mulai saat ini sisipkanlah salah satu pokok doanya itu. Tuhan, jadikanlah kami, jadikanlah aku sebagai hamba kebenaran. Jadikanlah aku setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.